Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Senin 27 September 2021. Kembali kita bersama untuk mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu, maksudnya kita sudah mengadakan penilaian tengah semester. Alhamdulillah saya lihat semangat para siswa dan siswi untuk menjawab sangat luar biasa. Alhamdulillah semuanya sudah mengirimkan jawaban. Ada yang tepat waktu, ada yang mungkin agak lambat sedikit. Peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita masuk di pelajaran keempat, halaman 41, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengetahui keutamaan atau manfaat perilaku terpuji. Yang kedua, siswa mengetahui arti dari tanggung jawab dan contoh-contoh sikap tanggung jawab tersebut. Jadi ini dua tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengetahui manfaat berperilaku terpuji, dan yang kedua, siswa mengetahui arti tanggung jawab dan contoh-contoh sikap-sikap bertanggung jawab. Nah, mari kita belajar. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba lihat di halaman 41, kalian lihat di situ bahwa berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang perilakunya terpuji mendatangkan kebaikan dari Allah, berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama manusia, ya kan, dari Allah Subhanahu wa taala dan dari manusia juga. Dan keutamaan perilaku terpuji, setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi ini juga keutamaan. Muslim taat, berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, ini manfaat perilaku terpuji. Jadi senantiasa peserta didik berusaha agar memiliki perilaku-perilaku yang terpuji. Kemudian para peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam perilaku terpuji yang ada di buku kita ini. Jadi kalau kita lihat misalnya ayo bekerja sama di gambar, di situ kita lihat gambar pertama ada seorang anak sedang sholat, ya, pakaiannya rapi, bersih, sedang sholat. Gambar 4.2, ya, bahwa ada siswa dan siswi atau dua orang anak sedang belajar di rumah. Mereka belajar dengan giat. Kemudian yang berikutnya gambar 4.3, kita lihat anak-anak ketika pulang dia mengucapkan salam ke gurunya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita juga harus seperti itu, ya. Ingin pergi ucapkan salam, izin sebelum pergi. Gambar 4.4 di kantor pos. Bahwa di situ kita lihat seorang anak mempersilahkan ibu-ibu untuk duduk. Anak laki-lakinya dia lihat ada ibu-ibu tua, maka dia berdiri kemudian mempersilahkan ibu tersebut untuk duduk. Alhamdulillah, itu masuk dari gambar 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4.
Kemudian masuk ke dalam masalah tanggung jawab. Nah, lihat di bukunya halaman 42. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Karena perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kepada Allah, contoh misalnya bagaimana tanggung jawab kepada Allah? Contohnya melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, seperti sholat 5 waktu, mengaji, berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Bagaimana contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri? Antara lain menjaga kesehatan, giat belajar. Contoh tanggung jawab terhadap orang tua, contohnya berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Tanggung jawab terhadap lingkungan, contohnya menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Para peserta didik yang Allah Subhanahu wa taala itu contoh-contoh tanggung jawab. Adapun arti tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Itu yang dimaksud dengan tanggung jawab. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Peserta didik yang Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran kita hari ini, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Maka sikap yang harus kita miliki, aku selalu bersungguh-sungguh melaksanakan setiap pekerjaan. Baiklah peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita akan, itu pelajaran kita hari ini, dan tugas kalian adalah mengerjakan tugas di halaman 44. Insyaallah aku bisa uraian dan ayo berlatih 1. Itu tugas kalian hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian. Rajin belajar ya. Walaupun masih kondisi pandemi seperti ini, tetapi tidak mengurangi semangat kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini yang Ustadz sampaikan. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, pintar, cerdas, bisa mendapatkan masa depan kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.